membawa ini daging-daging burung ke gunung disimpan. Satu gunung satu pegang, maka ini ada 4 gunung, berarti 4 juga gunung yang dia titipi itu daging-daging burung. Setelah itu bukan perjalanan pendek, perjalanan jauh. Maka disuruhlah memanggil daripada burung. Apabila Nabi Ibrahim memanggil burung persekutu, maka terbanglah burung persekutu itu dari gunung yang dia simpan. Merpati dia panggil, dia datang. Nuri dia simpan, dia datang. Begitu apa burung diterbang kepadanya, maka barulah dia bersujud kepada Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan. Kelihatannya sudah mati ini burung, sudah dicincang-cincang halus. Kenapa masih bisa hidup? Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersujudlah Nabi Ibrahim. Dia sudah beriman dan imannya sudah masuk dalam hatinya. Dan apabila masuk dalam hatinya, masuk dalam hati seseorang, maka pastilah dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dimuliakan oleh saudara. Demikian pula kita ini hadirin, kita yakin pasti kita akan mati, pasti kita menuju daripada kampung yang kita tuju daripada masyarakat. Ya, mulai kubur, ada masyar, apa kita ini masuk surga neraka. Maka sebelum kita tinggalkan dunia ini, maka kita juga senantiasa meningkatkan iman kita. Bagaimana kita senantiasa juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi-nya, jadi pasti agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Salah satu cara untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan hanya dengan mengikuti contoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku karena sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, niscaya dia bersamaku dalam surga. Sabda Nabi artinya, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, pasti dia akan memasuki surga. Pasti dia akan memasuki surga. Maka pentingnya ini sunnah. Ada orang mengatakan sunnah ini. Nah, kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Rugi Pak, rugi sekali kita. Kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan tanpa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terutama melaksanakan sholat. Masalah. Banyak orang yang melaksanakan sholat hanya sekedar melepaskan kewajiban. Tidak melaksanakan dengan cara Rasulullah SAW. Dan cara melaksanakan sholat sesuai Nabi SAW adalah pertama, dia sentiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya dengan cara berjamaah di mana azan dikumandangkan. Karena besar sekali pahalanya apabila kita melaksanakan sholat sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membuahkan hasil apabila kita jalankan ini sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat as-salati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Dan sholat ini mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Coba Pak, kalau hanya melepaskan kewajiban saja, tidak melaksanakan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, banyak Pak orang yang sholat masih berdagang tidak jujur, tidak amanah.
Masih banyak kita berbohong, padahal ini berbohong larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ belum salatnya belum mampu mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar. Maka hadirin yang belakang Allah taala, apatah lagi kita laksanakan salat berjamaah, maka kita akan mendapatkan 27 derajat. Katakan barang siapa berwudu di rumahnya dan niat untuk keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah, satu langkah menghapuskan dosa, menaikkan derajat, dan langkah berikutnya akan mendapatkan satu pahala. Satu langkah satu pahala, satu penghapusan dosa dan satu derajat. Tambah jauh rumah kita ke masjid kita berjalan, maka tambah banyak pahala yang kita dapat, tambah ditinggikan derajat kita, tambah banyak dosa-dosa kita digugurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat paham tentang hadis ini, maka ada sahabat putar-putar dulu baru masuk ke masjid, ada juga yang memendekkan langkah-langkah mereka baru masuk masjid. Dan dia paham itu langkah-langkah mendapatkan daripada pahala. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita melaksanakan sholat sesuai dengan contoh Nabi, maka kita harus senantiasa belajar tentang agama, belajar tentang yang mana perintah-perintah Allah Taala, yang mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita luangkan waktu kita belajar kepada ulama, ustaz, apa perkara urusan agama ataupun urusan dunia. Hadirin yang dimulakan saudara, tanamkan dalam hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berjalan, baik berdiri, baik duduk, walaupun berbaring, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah taala hati akan menjadi tenang. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah taala, ingat kepada Allah taala, bagaikan orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kalau hati ini bisa mati, bisa berkarat. Pembersih daripada hati adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an diperintahkan kita, berzikirlah engkau di pagi hari dan petang hari. Maka kita luangkan hati kita, luangkan waktu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga senantiasa menyambung baik dengan saudara kita. Ya. Bukti bahwa saudara kita adalah jumpai mereka. Karena kita nanti di akhirat ditanya, siapakah saudaramu? Man ihwanuka? Apa yang kita jawab berarti ada pembuktian. Pembuktian ini kita senantiasa bersilaturahmi kepada saudara kita, senantiasa membantu saudara kita. Maka bantuan kita kepada saudara kita yang terpenting adalah agama. Kita datang mereka, bicarakan agama, bicarakan tentang keuntungan dalam setiap amal, bicarakan kerugian yang apabila kita tidak melaksanakan amal. Laksanakan bahwa kita ini tidak lama lagi akan mati. Kita tidak selama-lamanya tinggal di permukaan bumi ini. Suatu saat kita tinggalkan dunia ini dan kita akan pindah ke alam akhirat. Maka persiapkanlah diri kita dengan iman dan amal. Maka hadirin yang saudara, bagaimana amal ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu dilandasi dengan keikhlasan. Karena ikhlas yang sedikit akan muncul. Sahabat Mu'az saja dinasihatkan oleh Nabi, wahai Mu'az, ikhlaslah dalam setiap amalmu, karena dengan keikhlasan amal yang sedikit akan mencukupi. Maka
dikatakan dalam di dalam Al-Quran, Allah tidak memandang rupa dan hartamu, tapi Dia memandang hati dan amalmu. Maka kita senantiasa mengontrol diri kita dalam setiap amal. Di awal kita luruskan niat kita semata-mata kepada Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kita kontrol lagi setelah beramal kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat riya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini kita dapatkan dengan mujahadah, dengan perjuangan agama. Karena beginilah cara Nabi membimbing sahabat, senantiasa meminta atau menyuruh atau mengajak untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan ini agama, mendakwahkan ini agama. Sehingga dikatakan 1 rupiah akan dibelanjakan di jalan Allah akan diganjar 700.000. Maka dengan doakan salat 1 kali kita berzikir di tempat ini 1, maka di luar jalan Allah Taala 700.000. Begitu pula membaca 1 ayat akan dilipat gandakan menjadi 700.000. Maka hadirin yang dimuliakan Rasulullah, apabila kita ini keluar tambah jauh lagi, tambah lama lagi, tambah ditinggikan iman kita, tambah dinaikkan oleh Allah Ta'ala iman kita, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mampu kita senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada niat, mari Pak kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak masuk ke sana, tidak, tapi menyuruh atau mengajak untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala, mengislah diri kita, memperbaharui daripada diri kita. Maka dia yang bersalah. Maka apabila kita keluar dari Allah Taala, kita mengetahui diri kita, kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita dalam setiap amal. Bagaimana diri kita di kalangan keluarga kita, kita tahu. Seperti orang yang miring rumahnya disampaikan kepada saudara kita, miring itu rumah. Dan bilang tidak, kan di dalam terus di rumah tidak. Ya coba main keluar, dia di rumah tak. Sampai dia keluar, ini miring. Maka begitulah pasti dia berpikir bahwa kita ini harus memperbanyak untuk memperbaiki rumah kita. Jangan sampai rumah kita akan roboh. Kalau roboh kita jatuh, kita yang ditimpa, istri anak kita akan ditimpa. Maka beginilah Pak, apabila kita di rumah kita saja beribadah begitu saja, zikir begitu banyak, kita masih merasa cukup, baik. Ternyata kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukakan pelan-pelan hijab hati kita, sehingga kita masih ada beberapa masih ada kelemahan. Maka itulah dakwah. Saya tidak bisa ceritakan panjang lebar tentang dakwah kecuali Bapak sendiri yang merasakan. Bagaimana Pak Andi katakan tidak tahu itu bagaimana baca contoh kalau kita belum makan contoh. Walaupun diceritakan panjang lebar tentang contoh, kalau kita tidak mencoba-coba makan contoh, pasti kita tidak tahu bagaimana enaknya itu contoh. Maka begitulah kami senantiasa mengajak kepada siapa saja yang kita jumpai, ajak mereka untuk keluar, mengislah diri, memperbaiki diri mereka. Demikianlah apa yang kami sampaikan, benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, ada kekurangan dan kelemahan, itulah dari pribadi kami sebagai orang yang baru belajar agama. Subhanallah wa bihamdihi.